Halo semuanya, industri asuransi di Indonesia ini ternyata sedang berada di ambang sebuah perombakan yang besar sekali. Ada aturan baru yang super ketat yang bisa jadi bikin puluhan perusahaan asuransi lenyap begitu saja dari pasar. Yuk kita bedah bareng-bareng, ada apa sebenarnya? Oke, kita mulai ya. Jadi seperti yang Anda lihat, bakal ada guncangan besar nih di industri asuransi kita. Dan ini bukan sekedar naik turun pasar biasa loh. Ini adalah perubahan fundamental yang dipicu oleh satu hal utama, peraturan baru yang jauh lebih ketat. Dan ceritanya, semua berawal dari satu angka ini, 35. Angka apa sih ini sebenarnya? Nah, ini adalah prediksi jumlah maksimal perusahaan asuransi umum yang diperkirakan bakal tetap berdiri setelah badai peraturan ini selesai. Dan ini bukan main-main loh. Ini pernyataan langsung dari Diwe Novara, dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai AAUI. Pernyataan ini jelas langsung memicu satu pertanyaan besar. Kok bisa sampai segitunya? Kenapa? Yang menarik, prediksi seram ini datangnya bukan dari pengamat luar, tapi justru dari jantung industrinya sendiri, yaitu tadi AAUI. Mereka ini kan asosiasinya para perusahaan asuransi. Jadi mereka lihat dengan jelas kalau banyak anggotanya yang bakal kelimpungan buat memenuhi syarat-syarat baru yang akan datang. Nah, ini dia biang keladinya, atau mungkin pahlawan ya. Namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan alias POJK nomor 23 tahun 2023. Anggap aja ini semacam buku aturan main finansial yang baru. Sebuah tes kebugaran modal yang wajib diikuti oleh semua pemain asuransi di Indonesia. Jadi, tes kebugaran finansial ini isinya apa aja sih? Intinya gini, OJK mau menaikkan standar. Banget. Tujuannya adalah untuk memastikan cuma perusahaan yang modalnya benar-benar kuat dan sehat yang boleh lanjut beroperasi. Oke, jadi ada dua tanggal penting yang wajib dicatat nih. Pertama, akhir tahun 2026. Semua perusahaan asuransi konvensional harus punya ekuitas minimum 250 miliar rupiah. Ekuitas ini kasarnya adalah modal inti atau kekayaan bersih perusahaan. Tapi ceritanya belum selesai di situ. 2 tahun kemudian, tantangannya makin berat. Nah, menjelang akhir 2028, permainannya naik kelas lagi. Perusahaan-perusahaan ini akan dibagi jadi beberapa kelas berdasarkan modal yang namanya KPPE. Kelas paling bawah aja, yaitu KPPE 1, harus punya modal minimal setengah triliun rupiah. Dan kelas di atasnya, KPPE 2, harus punya 1 triliun rupiah. Kebayangkan lompatannya? Besar sekali. Jelas dong ya, buat memenuhi aturan seberat ini nggak gampang. Makanya banyak perusahaan sekarang ini lagi pontang-panting, berjuang keras cari suntikan dana segar biar bisa selamat. Data dari OJK ini nunjukin situasi yang cukup bikin deg-degan. Lihat deh, sekarang aja lebih dari 20% perusahaan, itu artinya sekitar 1 dari 5 perusahaan loh, masih belum memenuhi target untuk deadline 2026. Waktunya makin mepet kan? Awi ngasih gambaran yang lebih spesifik lagi. Menurut perkiraan mereka, ada sekitar 10-15 perusahaan asuransi umum yang posisinya lagi benar-benar sulit saat ini. Mereka sedang berpacu dengan waktu buat ngejar kewajiban modal yang 250 miliar itu. Ini kan jadi pertanyaan ya, kalau banyak yang butuh duit, kenapa para investor nggak langsung pada masuk? Apa sih yang bikin mereka ragu-ragu buat menanamkan modal? Ternyata ada beberapa alasan utama. Pertama, kondisi ekonomi global kan lagi banyak tantangan, jadi investor juga lebih hati-hati. Kedua, kalau disuruh milih, investor itu seringnya melihat asuransi jiwa lebih menarik karena kontraknya jangka panjang. Nah, yang terakhir, berbeda dengan itu, bisnis asuransi umum ini kan polisnya cuma setahun-setahun, jadi dianggap kurang seksi untuk investasi jangka panjang yang besar. Oke, jadi modal susah dicari. Terus, nasib perusahaan yang nggak kuat modal ini gimana dong? Jawabannya cuma satu, konsolidasi. Ini adalah sesuatu yang sepertinya nggak bisa dihindari. Aturannya tegas banget. Menurut AKUI, kalau sampai akhir 2026 modalnya nggak nyampe target, ya udah hukumnya wajib gabung alias merger. Nggak ada pilihan lain. Inilah mekanisme yang pada akhirnya akan merampingkan jumlah pemain di industri ini secara drastis. Tapi, tunggu dulu. Mari kita coba lihat dari sisi lain. Sebenarnya apa sih tujuan akhir OJK bikin aturan seketat ini? Buat kita sebagai konsumen, sebagai nasabah, ini sebenarnya kabar baik atau kabar buruk? Jadi, tujuan besarnya itu sebetulnya mulia, yaitu menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih kuat. Logikanya kan, kalau perusahaan modalnya tebal, mereka bakal selalu sanggup untuk bayar klaim nasabahnya kapanpun dibutuhkan. Pada akhirnya, ini semua adalah soal membangun kepercayaan dan stabilitas jangka panjang. Nah, ini adalah pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama.
Apakah dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, tapi kantongnya jauh lebih tebal, perlindungan untuk Anda sebagai pemegang polis akan benar-benar jadi lebih baik? Apakah kepercayaan kita terhadap industri ini akan meningkat? Ini adalah babak baru yang sangat menarik untuk kita saksikan perkembangannya.